Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Listianingrum, mahasiswi IAIN Pekalongan. Saya akan memenuhi tugas ibadah fikih yang diampu oleh Bapak Imam Syafi'i, MPD. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai zakat. Di sini saya sedang bersama Bapak Abdillah Afifuddin, yang mana beliau selaku narasumber yang nantinya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saya mengenai zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. 1. Bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat? Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani? Yang ketiga, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya, kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya? Oke, saya akan langsung berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Dewi. 3 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat? Jawabannya boleh, karena dalam ayat Al-Quran tentang zakat, 8 golongan yang berhak menerima zakat, tidak ada kekhususan bahwa fakir, miskin, atau orang yang banyak utang itu harus muslim, atau tidak ada ayat yang muqayyad, tidak ada ayat yang mengkhususkan tentang hal itu. Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani? Jawabannya tidak boleh, karena status istrinya yang beragama Nasrani, ya, beragama Nasrani. Yang termasuk syarat wajibnya zakat adalah harus muslim atau muslimat, sedangkan istrinya beragama Nasrani. Walaupun si suaminya membayarkan zakat, tentu tidak ada artinya karena istrinya beragama Nasrani atau mardud, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya? Hukumnya masih boleh membayar zakat, tapi hukumnya makruh atau tidak disukai. Jadi ada 4 hukum membayar zakat fitrah. Yang pertama, mubah. Mubah itu sejak awal Ramadan boleh membayar zakat. Yang kedua, sunnah. Sunnah dianjurkan apabila sudah masuk satu Syawal masuk maghrib itu sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, haram, itu setelah terbenamnya matahari. Maksud dari haram ini tetap dihitung pemberian, tapi tidak dihitung zakat fitrah, tapi dihitung hanya sebagai sedekah. Itu saja yang dapat saya jawab dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dewi. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Abdillah Afifuddin atas waktunya, dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Bapak Ustadz Kiai Abdul Hamid, yang mana beliau selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya mengenai zakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari saya. Yang pertama, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat? Zakat itu kewajiban bagi orang yang mampu. Mampu artinya dia mempunyai materi yang lebih kepada orang yang tidak mampu atau orang yang telah ditentukan di dalam syariat Islam, yaitu ada 8 asnaf. Di antaranya adalah orang fakir dan miskin. Itu yang paling diutamakan adalah orang fakir miskin itu. Jadi yang ditanyakan di situ bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada orang yang
enggan sholat, ahli maksiat dan sebagainya. Artinya di sini bahwa zakat itu diberikan kepada orang yang fakir atau miskin atau yang lainnya, bukan orang yang tidak sholat atau enggan sholat. Orang ahli maksiat itu tidak punya kriteria itu. Apabila dia memang membutuhkan, apabila dia memang orang yang tidak mampu dan harus diberi zakat, maka orang yang semacam itu pun harus diberikan zakat. Karena dengan diberinya zakat tersebut dari orang yang mampu, kemungkinan bisa memberikan kesadaran bagi dia bahwa Islam itu mempunyai syariat yang baik seperti ini. Orang yang mampu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi bukan karena tidak sholat atau apanya, tapi zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam, yaitu 8 asnaf. Tidak ada syarat yaitu orang ahli ibadah atau orang yang sholat dan sebagainya, tidak, tapi adalah orang yang fakir, orang yang miskin dan lainnya yang ada 8 itu. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat fitrah membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani, Pak? Zakat itu kan kewajiban bagi orang muslim. Maka orang yang non muslim tidak punya kewajiban bayar zakat. Karena kewajiban tersebut syarat wajibnya membayar zakat itu adalah ada muslim. Ada orang yang muslim. Apabila dia bukan muslim, non muslim, maka tidak ada syariat untuk melaksanakan pembayaran zakat. Nah, karena orang yang non muslim kan sholat aja tidak wajib, sholat tidak wajib, terus puasa tidak wajib, haji tidak wajib, zakat tidak wajib. Dia itu hanya mempunyai kewajiban masuk agama Islam, masuk agama Islam baru dia melaksanakan ibadah yang seperti zakat tersebut. Jadi tidak ada syariat untuk membayar zakat bagi orang non muslim, hanya untuk orang muslim kewajiban zakat tersebut. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya, Pak? Orang lupa dalam suatu ibadah itu berarti tidak ada hukumnya orang lupa. Orang lupa, apabila dia betul-betul lupa dalam melaksanakan zakat, maka dia harus dikodoni setelah sholat id. Jadi karena lupa, jadi harus ada ini lupa. Jadi karena lupa itu tidak hukumnya lupa. Orang puasa lupa sehingga dia makan sampai kenyang, satu piring, minum es sampai kenyang. Setelah itu dia baru ingat bahwa dia puasa, itu tidak batal puasanya. Jadi apabila betul-betul lupa, maka dia tidak ada hukumnya berdosa atau gimana. Namun setelah dia ingat, dia harus segera mengodoni, memberikan haknya kepada orang yang berhak memberikan zakat tersebut. Ini karena adanya lupa tersebut, lupa. Baik, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Kiai Abdul Hamid atas waktunya dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sedang bersama Ustadz Ahmad Sunarto, yang mana beliau selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya mengenai zakat. Assalamualaikum Ustadz Sunarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhairin warafiatin. Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari saya Ustadz. Yang pertama, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat atau ahli maksiat? Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami
membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani. Yang ketiga, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya Ustadz? Ini pertanyaan ada 3 macam. Baik, saya jawab untuk pertanyaan yang nomor 1 dulu agar nanti bisa runtut. Jadi diulangi pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama itu, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat Ustaz? Berarti diperbolehkah kita memberikan zakat bagi ahli maksiat atau fasik? Jadi zakat ini memang ada beberapa pantan yang memang harus diberikan zakatnya. Tapi kalau ahli maksiat, ahli fasik, ini dalam kitab Al-Mustafidin itu diterangkan wa yajuzu dafwa li fasikin. Ini diperbolehkan untuk menyerahkan memberikan zakat kepada orang fasik. Salah satu dari orang fasik itu ya termasuk sing maksiat kuwi. Itu nanti diperbolehkan. Boleh. Bila in ulima annahu yasta'inu biya ala maksiat fa yahrumu in ajya'a. Jadi ketika kecuali ini diperbolehkan memberikan zakat itu kepada orang yang fasik, kecuali jika diketahui bahwa nanti zakat itu yasta'inu biya ala maksiat, nanti digunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka memberikannya ini nanti haram, tidak diperbolehkan. Boleh asalkan nanti orang itu yang ahli fasik, yang ahli maksiat itu memang ada koridor, ada korinah, zakat itu tidak digunakan untuk hal yang maksiat, misalkan mabuk-mabukan, misalkan judi, misalkan hal-hal untuk merampok atau hal yang lainnya yang berbau maksiat. Jikalau andai kata ada korinah yang seperti itu, maka memberikannya itu fayahrum, haram. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz. Yang kemudian soal yang kedua itu, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani Ustadz? Diperbolehkan Membayarkan zakat istrinya istri yang yang beda beragama, agama, ya. yang beda agama diberikan zakatnya. Ini dalam kita kembali yaitu tentang syarat-syarat, artinya diperbolehkan untuk membazarkan kepada orang-orang itu syaratnya yaitu muslim, Islam. Maka ketika kok istrinya itu kok istilahnya tidak sekufu, tidak seagama Islam, maka ya orang wajib la fitrota ala kafirin, itu tidak ada zakat bagi orang kafir, karena syaratnya itu harus Islam. Artinya orang wajiban untuk membayarkan zakat kepada istri yang non muslim, kafir. La fitrota ala kafirin, jadi tidak ada zakat bagi orang yang kafir. Oh ya, baik Ustaz. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga yaitu, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya Ustaz? Berarti ini membayar zakat, iya. tapi dia lupa, Iya. terus dibayarkan waktu setelah sholat id. Iya, setelah sholat id. Jadi boleh-boleh saja, karena ada suatu kitab mengatakan bahwa ada dalam pembayaran zakat itu ada 5 waktu, ada 5 awqat. Alhasil annallaha khamsatun awqatin
wa waktu jawas, wa waktu wujub, wa waktu fadilah, wa waktu karohah, wa waktu hurmah. Di cara membayar zakat itu waktunya ada 5 macam. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, artinya jawas. Yang kedua adalah waktu wajib. Yang ketiga adalah waktu fadilah, waktu yang utama untuk membayar zakat. Yang keempat adalah waktu karohah, yang mana waktu itu makruh hukumnya ketika membayar zakat. Yang kelima adalah waktu haram, artinya haram jika melampaui batas dari membayar zakat. Nah, waktu yang jawas yang diperbolehkan itu apa? Awal syahrin, jadi setiap awal bulan Ramadan itu juga ketika ingin membayarkan zakat fitrah, maka ya boleh-boleh saja. Misalkan dari tanggal pertama bulan Ramadan itu diperbolehkan membayar zakatnya, itu waktu jawas namanya. Kemudian wal wujub, waktu wajib, idza horobat as-samsu, jadi waktu wajib itu ketika matahari telah tergelincir waktu matahari pada akhir bulan Ramadan, berarti sebelum memasuki waktu Syawal, tapi akhir bulan Ramadan. Itu yang di kampung-kampung biasa seperti ini, bayar zakat malam riyoyo kan, malamnya itu waktu wujub. Kemudian waktu yang fadilah, waktu yang utama, yaitu qoblal khuruj li sholatil id. Itu yang fadilah sebelum keluar untuk sholat id. Waktu yang fadilah berarti saurunge sholat id dilaksanakan itu bisa zakat, ora apa-apa, utama malah. Itu fadilah, artinya waktu yang fadilah. Kemudian yang keempat ada wal karohah, waktu yang makruh. Waktu yang makruh dalam membayar zakat fitrah itu yang bagaimana? Takhiruha an sholatihi illa liudri man inqadara qaribin aw ahwajah. Jadi waktu makruh ini ketika membayar zakat itu diakhirkan dari sholatnya. Tapi habis sholat kemudian bayar zakat, ini makruh. Kecuali illa liudrin, itu ada suatu udur, seperti hanya liudri man inqadara qaribin aw ahwajah, seperti adanya udur, yaitu menunggu orang sanak famili yang datang dari sana, ataupun nanti supaya au ahwaja, atau orang yang butuh, nanti dikhawatirkan pada setelah sholat itu ada waktu yang butuh, orang yang membutuhkan, yang berhak menerima zakat atau butuh, ya orang apa mengakhirkan dari membayarkan zakat itu. Kecuali itu pengecualian waktu yang makruh itu mengakhirkan membayarkan zakat setelah sholat id, itu makruh. Kecuali DEW menunggu kerabatnya yang misalkan jauh datang dari Jakarta, ataupun ada orang yang nanti dikhawatirkan kok orang yang butuh pada waktu setelah sholat id kok orang itu zakat padahal gue berhak menerima zakat. Nah ini nanti dijajani ki ora apa ora karuan. Terus yang kelima yaitu waktu yang haram. Waktu yang haram itu yang takhiruha an yaumil id, mengakhirkan membayar zakat setelah hari raya. Jadi haram hukumnya. Jadi ada 5 macam hukumnya: waktu jawas, waktu wujub, waktu fadilah, waktu karohah, dan waktu hurmah. Ada 5 macam. Berarti ini kan jawabannya berarti lali ya kan? Iya. Lali di bayarkan setelah sholat itu berarti
sedang bersama Bapak Ustadz Junianto, yang mana beliau selaku narasumber yang nantinya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saya mengenai zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ustadz, saya ingin bertanya tentang materi tentang zakat. Yang pertama, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak melaksanakan sholat, atau orang yang bermaksiat? Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat fitrah kepada sang istri yang beragama Nasrani? Yang ketiga, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya, kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, 3 pertanyaan ini nanti akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, tadi bagaimana bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan melaksanakan sholat? Perlu diketahui, muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam tidak diragukan lagi bahwa golongan ini yang pantas diberikan zakat. Jadi seharusnya zakat diserahkan kepada orang yang benar-benar memperhatikan sholat dan ibadah wajib lainnya. Kemudian orang yang tidak boleh mendapatkan zakat di sini termasuk ahli bid'ah, orang yang membid'ah-bid'ahkan tentang ajaran Islam. Dan bid'ah itu menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Contohnya di sini banyak di Indonesia ini orang yang ahli bid'ah membid'ah-bid'ahkan akidahnya aliran lain dan seterusnya. Kemudian orang yang mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada nabi lain atau nabi yang ke-26, ini adalah ahli bid'ah, itu tidak boleh diberi zakat. Ada ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir dan ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi yang apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat fitrah kepada istrinya yang beragama Nasrani, Ustaz? Ya, zakat fitrah itu diwajibkan bagi seorang muslim yang merdeka, muslim yang baik, laki-laki maupun wanita, masih anak-anak ataupun sudah dewasa. Sedangkan orang yang kafir tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Syekh Ibnu Utsmani rahimahullah berkata dalam Asy-Syahrul Mumti, yaitu dapat dipahami dari perkataan pengarang buku tersebut, bahwa seorang istri dan hamba sahaya yang masih kafir tidak dibayarkan zakat fitrah bagi keduanya. Jadi di sini ada seorang istri yang lain agama, yaitu Nasrani. Seorang suami tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Itu mungkin pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya kemudian baru ingat setelah sholat id, bagaimana hukumnya, Ustaz? Dalam kitab Nihatul Muhtaj, jika umat Islam lupa membayar zakat fitrah tanpa udzur, maka ia berdosa. Contohnya, ada seseorang
sudah diberi kelonggaran waktu awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, yaitu pada malam hari Idul Fitri, orang tersebut lupa dengan sengaja, maka orang tersebut itu berdosa, dalam arti tidak sempurna apa yang dilakukan tentang puasa di bulan Ramadan tersebut. Namun apabila karena udzur atau alasan syar'i, maka zakatnya bernilai sah. Seperti contoh lupa membayar zakat fitrah hingga sebelum sholat Idul Fitri, kemudian membayarnya setelah sholat, itu sah-sah saja karena tidak disengaja dalam hal tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ustadz atas waktunya dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ustadz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Bapak Endro Piantoto, yang mana beliau selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya mengenai zakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Pak dari saya. Yang pertama, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat atau ahli maksiat? Yang kedua, apakah diperbolehkan bagi seorang suami membayarkan zakat istrinya yang beragama Nasrani? Yang ketiga, jika seorang muslim lupa membayar zakat fitrahnya, kemudian baru ingat setelah sholat Id, bagaimana hukumnya Pak? Ya, baik. Yang pertama saya jawab bahwa memberi zakat itu tidak terbatas pada orang yang sholat maupun tidak sholat dan maksiat. Yang pasti zakat diberikan untuk hal-hal yang sudah tertera di dalam kitab ataupun penjelasan banyak orang ulama, kan ada fakir miskin dan sebagainya, sehingga tidak menadang sulit zakat yang diberikan kalau memang haknya, walaupun tidak beragama pada kita berdasarkan aturan agama yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan zakat pada istri yang lain agama, saya kira itu tidak boleh, artinya karena zakat adalah untuk orang Islam dan mereka adalah agama lain yang tidak bisa. Kemudian yang ketiga, tentang lupa itu kan bukan disengaja, dan lupa itu adalah hak dari Allah. Dan setelah ingat baru kita berikan zakat. Bagaimana aturannya? Seperti sholat lupa itu juga sama, mereka ya, jawaban yang sehat dan kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup